Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Wa qala Rasulullah andika sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ananda Gai yang saya tahu sedang dikandungnya, sedang kanak-kanaknya dan juga Surya. Hari ini adalah salah satu hari penting di dalam hidup kalian. Itulah sebabnya walaupun pakai masker, walaupun COVID, kita hadir ke acara ini. Saya sendiri dari Bali langsung ke tempat ini. Demikian juga kedua orang tuamu mengerahkan segala daya, doa, bahkan dana untuk acara ini. Ikan juga kerabat-kerabat, nini, eyang, uwa, paman, teman-teman semua di musim COVID ini memaksakan hadir. Kenapa? Karena pernikahan adalah acara yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Menteri Agama juga hadir, diwakili oleh Kepala KUA untuk mencatat pernikahan kalian. Banyak hal merupakan implikasi dan konsekuensi dari pernikahan, tapi dalam waktu yang sempit ini kita ambil 3 saja, Surya dan Gai. Pertama, Surya dan Gai, pernikahan itu adalah penegasan kalian melaksanakan ibadah, mendeklarasikan sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi nanti di padang mahsyar semua orang berada di barisan para nabi. Dan dengan kalian nikah melaksanakan ibadah, kalian boleh masuk di dalam panji pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Gai dan Surya, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in zaujain. Aku ciptakan segala sesuatu berpasangan. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam. Indahnya malam karena siang, indahnya putih karena ada hitam. Indahnya wanita karena ada laki-laki, dan indahnya laki-laki karena ada wanita. Gai, secantik-cantiknya Gai, sepintar-pintarnya Gai, semandiri-mandirinya Gai, tidak akan sampai kepada sakinah mawaddah warahmah tanpa ada lawan jenis yang syah melalui pernikahan. Dengan juga Surya, namanya juga hebat, Surya menyinari matahari. Segagah-gagahnya Surya, sekaya-kayanya Surya, setinggi-tingginya jabatan Surya, tidak akan sampai kepada sakinah mawaddah warahmah laki-laki sendiri tanpa ada lawan jenis, tapi harus melalui pernikahan. Itu adalah hikmah yang kedua. Yang ketiga, Surya ini harus hati-hati. Yang ketiga, makna pernikahan itu adalah serah terima perwalian. Sebelum akad nanti, pintar bodohnya Gai, terhormat tidaknya Gai, bahagia tidaknya Gai, itu tergantung kepada ayahnya. Setelah akad nikah nanti, maka terhormat tidaknya Gai, mulia tidaknya Gai, bahagia tidaknya Gai, bukan lagi tergantung kepada ayahnya, tapi kepada suaminya yang namanya Surya itu. Bahkan nanti di akhirat juga lebih banyak diminta pertanggungjawaban suami dibandingkan dengan ayah. Itu 3 hikmah dari pernikahan. Allah, Gai dan Surya menawarkan 2 macam bentuk rumah tangga. Yang pertama adalah asasa bunyanahu ala safa jurfin harin. Rumah tangga seperti rumah di pinggir jurang di atas tanah yang labil. Ada hujan sedikit ambruk, ada angin sedikit ambruk. Kenapa? Karena rumahnya disebutkan dalam Al-Quran luar biasa, seperti rumah di pinggir jurang di atas tanah yang labil. Ada godaan sedikit, hancur habis bablas. Yang kedua adalah rumah tangga faman assasa bunyanahu ala taqwa, yakni rumah tangga yang dibangun atas dasar ketakwaan. Nah, jika rumah tangga yang dibangun atas dasar ketakwaan, maka Surya dan Gai, ini adalah awal dari sakinah
mawaddah warahmah. Tidak ada sakinah mawaddah warahmah tanpa lawan jenis, dan tidak ada sakinah mawaddah warahmah tanpa ketakwaan. Semua doa kita, semoga sakinah mawaddah warahmah, lupa, tidak ada sakinah mawaddah warahmah tanpa ketakwaan. Yang kedua, kenapa harus takwa? Karena Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang rumah tangganya takwa, dimudahkan segala urusannya. Tanyakan ke pejabat-pejabat, tanyakan kepada orang yang kaya, apakah harta dan jabatan itu akan memudahkan urusan? Tidak selalu. Teman saya minta copot dari jabatan. Kenapa? Asal anaknya bebas narkoba, padahal dia kaya luar biasa, jabatannya tinggi luar biasa. Tapi Allah berikan kesulitan apa? Dengan anaknya yang kena narkoba. Jadi kemudahan urusan itu bukan karena jabatan, harta, tapi karena takwa. Yang kedua, orang takwa itu surya dan dia, Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki, kadang-kadang rezekinya dari arah yang tidak terduga. Kepada siapa itu diberikan? Kepada rumah tangga takwa. Suaminya takwa, istrinya takwa, anak-anaknya takwa. Satu, diberi sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, dimudahkan segala urusannya. Yang ketiga, diberi rezeki, kadang-kadang dari arah yang tidak terduga. Dan yang keempat adalah faulaika fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah maka Gei dan Surya harus memilih keluarga takwa. Apa tiang keluarga takwa? Pertama, Surya dan Gei adalah iman. Kalian sesibuk-sibuknya nanti harus perkuat iman kalian. Harus ngaji sesibuk-sibuk apapun. Tanpa iman, maka kata Allah, seperti pohon yang ijtusat min fawqil ardi malaha min qaror. Ada hujan sedikit, ada angin sedikit, maka pohon itu rubuh. Kenapa? Karena imannya, akarnya tidak kuat. Kalian harus perkuat iman kalian. Yang kedua, rumah tangga itu adalah elemen keduanya adalah ibadah. Apa ibadah yang utama? Satu, Surya, hati-hati, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ibadah suami yang utama adalah memberikan qawwamun. Apa itu? Kepemimpinan, perlindungan, keteladanan, jaminan. Itu adalah tugas utama dari laki-laki. Yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Tadi adalah infak batin, yang kedua adalah infak dari harta, ya. Memberikan kepemimpinan, perlindungan, dan juga memberikan nafkah lahir batin. Apa Gei? Ibadah Gei yang pertama sebagai istri adalah fasolihatu al-qanitatu. Amal utama istri itu adalah al-qanitatu, patuh kepada suami. Maka Gei nanti tidak ada jalan-jalan, tidak ada shopping, bahkan tidak ada sekolah tanpa izin suami. Bahkan tidak ada saum sunnah tanpa izin suami. Bahkan tidak ada kunjungan ke orang tuamu tanpa izin suami. Suami yang mana? Suami yang tadi, yang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jika laki-lakinya sudah memenuhi tadi status suami yang baik, maka kata Allah, kata Rasul, jika aku bolehkan seorang sujud, maka aku perintahkan wanita sujud kepada suami yang tadi. Dan jika Gei telah melaksanakan tugas yang baik, maka kata Rasulullah, itulah perhiasan yang terbaik. Jadi Gei yang pertama adalah al-qanitatu, yakni adalah apa tadi? Patuh. Yang kedua adalah fasolita al-qanitatu al-hafizatu lil ghaibi, menjaga kehormatan. Jadi kalau nama baik tidak diserahkan kepada Surya. Surya tugasnya menafkahi, tapi menjaga nama baik keluarga itu diserahkan kepada Gei. Surya laki-laki selingkuh salah, tapi wanita selingkuh lebih salah. Itu kata Al-Quran. Kenapa? Karena kehormatan nama baik keluarga itu diserahkan kepada Gei. Satu, patuh kepada suami. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga adalah mendidik anak, ya. Anak itu jadi apapun tergantung kepada didikan orang tua, terutama Gei, ibunya. Maka sesibuk apapun Gei nanti harus meluangkan waktu untuk mendidik anak. Satu, rumah tangga takwa itu ada iman. Yang kedua ada amal soleh yang tadi.
sebagai suami dan istri, dan saya titip amal soleh yang umum. Apa tadi? Sholat, ya kan? Sholat itu adalah komunikasi kepada Allah. Bayangkan sholat itu seperti pilot terbang di angkasa. Pilot terbang di angkasa jarang komunikasi kepada menara yang terdekat. Jika ada masalah susah, maka sholat itu adalah komunikasi kepada Allah. Yang kedua, hati-hati berbuat baik kepada orang. Dua, ridhollah ridho walidah. Ini ya, sibuk apapun dia GI nanti dan surya harus berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah harus menuntut ilmu agar kalian tetap bisa bersaing di dalam kehidupan. Dan yang ketiga, GI dan surya, elemen takwa itu setelah iman, amal soleh sebagai suami istri, dan amal soleh umum tadi, sholat, tambah ilmu dan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, elemen takwa itu adalah tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Bisa jadi surya awal-awal pernikahan mah istiqomah, suka sholat kepada orang tua baik. Setelah pangkatnya naik lupa sholat, lupa kepada orang tua. Maka tugas GI mengingatkan. Atau sebaliknya juga GI, awal-awal rumah tangga sabar, sederhana, ya kan, patuh kepada suami. Gaulnya kemana-mana, lupa lagi kepada suami. Maka disebutkan tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Itulah rumah tangga takwa. Tidak ada sakinah tanpa pasangan sejenis, tidak ada sakinah mawaddah warahmah tanpa keluarga takwa dengan tiga elemen tadi. Kami yang hadir di sini memberikan doa ya, dan sampaikan tausiah, semoga kalian sukses berhasil membangun keluarga takwa, yang dengan itu maka Allah mudahkan urusan kalian. Allah akan menghantarkan kalian kepada sakinah mawaddah warahmah. Allah akan mudahkan rizki kalian. Allah akan berikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan Allah akan berikan kalian nanti keturunan yang saleh. Ya, demikian ini tausiah. Ini adalah sunnah Nabi yang harus disampaikan kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.